Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, hidayat dan taufiknya kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, siapakah yang memberikan nikmat tersebut? Tentulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut kepada kita semua. Allah berkehendak untuk mengurangi dan menambahkan nikmat tersebut kepada diri kita. Jika Allah berkehendak, Allah bisa saja mengurangi nikmat yang ada pada diri kita, dan kita tidak bisa menolaknya. Sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mengurangi nikmat kepada diri kita, maka kita tidak bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah di atas kehendak segala sesuatu. Man propose, God dispose. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya hanya terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, di mana kita bisa melihat dunia ini yang begitu indah dengan mata kita sendiri. Kita bisa mendengar suara azan yang merdu, kita bisa mendengarkan suara bacaan Al-Quran yang indah dengan telinga kita sendiri. Kita juga bisa merasakan rasa manis, asam, dan pahit dengan lidah kita sendiri. Selain itu, kita juga bisa merasakan halus, kasar dengan kulit kita sendiri. Kita juga bisa melangkah dengan kaki kita sendiri, tentunya melangkah ke jalan yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga bisa merasakan perasaan sedih, senang, galau, dan sebagainya dengan perasaan kita sendiri. Dengan itu, apakah Allah meminta bayaran kepada kita? Tentu tidak, kan? Allah tidak meminta kita untuk membayar, tetapi Allah hanya meminta kita untuk selalu mensyukuri nikmatnya. Lalu yang kedua yaitu sikap seseorang dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang menyalahgunakan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengingat siapa yang memberikan nikmat itu. Dan sayangnya lagi, dia juga tidak mengingat akan adanya hari akhir. Namun sebaliknya, ada pula orang yang mengingat pemberian nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah dan kalimah-kalimah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tentu akan dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah yang Maha Bijaksana telah memperingatkan dan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu mensyukuri nikmatnya. Jika kita tidak mensyukuri dan tidak mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kita dengan cara apapun, dimanapun, dan kapanpun. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan dan kekhilafan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.